Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duhani Altasya Mahara, Asisten Praktikum Komputasi Statistika, Jurusan Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Indonesia. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan modul 3 dari Praktikum Komputasi Statistika dengan judul mendefinisikan fungsi, perulangan, dan if dalam R. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu pendefinisian fungsi, perulangan, dan if. Kemudian kita akan melakukan praktik dengan software R. Pendefinisian fungsi. Perintah yang panjang, terutama rumus-rumus yang terkait dengan matematika, biasanya sering digunakan berulang kali dengan nilai yang berbeda. Hal ini dapat ditulis menjadi sebuah fungsi agar lebih singkat. Contohnya seperti sintaks berikut. Selain variabel atau konstanta yang sudah didefinisikan secara internal di dalam software R, misalnya itu nilai pi sebesar 3,14, maka sebuah variabel yang akan kita gunakan di dalam fungsi tersebut sebaiknya didefinisikan terlebih dahulu ketika membuat fungsi tersebut. Dari keseluruhan hasil perhitungan di dalam sebuah fungsi, sebaiknya kita tahu persis mana hasil yang akan dikeluarkan dari fungsi tersebut sebagai return value atau nilai akhir. Dari hasil ini, nama sebuah fungsi bisa dipanggil kembali sehingga menjadi sebuah nilai. Selanjutnya, mendefinisikan perulangan. Dalam pembuatan program, perulangan ini mempermudah sebuah program yang dijalankan secara berulang-ulang. Misalnya, dalam menjumlahkan suatu nilai, maka tidak perlu menuliskan masing-masing nilai untuk dijumlahkan. Hal ini bisa digunakan perulangan sehingga program yang ditulis lebih efisien. Nah, dalam perulangan ini ada dua struktur yang akan kita bahas. Yang pertama itu struktur perulangan for. Pada perulangan for ini, perintah diawali dengan memanggil perintah for, kemudian menentukan variabel apa yang akan digunakan sebagai indeks perulangan, kemudian menentukan panjang perulangan, sehingga bisa tahu seberapa banyak perulangan yang akan kita lakukan, kemudian melakukan perintah perulangannya. Contohnya seperti sintaks berikut. Nah, struktur perulangan kedua yaitu perulangan repeat. Struktur perulangan repeat adalah dimulai dengan memanggil repeat, kemudian diikuti perintah atau program yang akan dilakukan perulangan, kemudian menentukan syarat perulangan tersebut berhenti. Contohnya seperti sintaks berikut. Nah, yang terakhir itu mendefinisikan perintah if. Perintah if ini dilakukan untuk suatu perintah jika suatu kondisi terpenuhi. Contohnya itu kondisi true dan false, dan contoh sintaks sebagai berikut. Nah, ada beberapa simbol dan dari argumen yang dapat kita gunakan dalam mengimplementasikan perintah if ini. Contohnya seperti poin 1-6. Simbol N dapat digunakan argumen berikut, simbol OR dapat digunakan argumen berikut, dan seterusnya hingga poin ke-6. Selanjutnya, kita akan melakukan praktik dengan menggunakan software R. Yang pertama yaitu mendefinisikan fungsi. Sebelumnya, kita menggunakan dataset iris yang sudah disediakan di dalam R. Nah, diketahui dataset iris ini terdiri atas 5 variabel data. Nah, di sini kita akan menggunakan satu variabel saja, yaitu variabel sepal.length. Kita masukkan ke dalam objek baru dengan nama datanya. Nah, pada perintah function ini, kita ingin menghitung atau mengetahui data ke n. Contohnya misalnya kita ingin melihat data ke-10 dari data yang kita punya itu dengan nama datanya, atau kita ingin melihat data ke-20 dari datanya. Nah, untuk mengetahuinya kita dapat menggunakan perintah function data, i buka kurung kurawal, x adalah data ke i. Return x tutup kurung kurawal. Kita run dulu.
Nah, terus kita coba ya untuk melihat data urutan ke-10 dari dataset datanya. Dengan cara data ke N, yaitu objek yang kita buat untuk perintah function ini, kemudian dalam kurung kita ketik datanya, 10 untuk melihat urutan data ke-10, yaitu 4,9. Untuk memastikan, kita cek terlebih dahulu leng 10 49. Begitu juga kalau misalnya kita ingin mengecek urutan data ke-11, ke-12, atau ke-50, atau ke-55, teman-teman bisa coba aja ya. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan deskripsi data dengan menggunakan perintah function ini. Contohnya di sini, kita ingin melihat panjang data atau jumlah data, kemudian nilai minimal dan nilai maksimal dari data yang kita punya, yaitu datanya. Nah, untuk melakukan perintah ini, caranya kita membuat nama objek deskripsi, yang mana objek ini berisikan perintah yaitu function dalam kurung data, buka kurung kurawal, n sama dengan length data. Kita memberikan nama objek n, yang mana itu isinya length dari data atau panjang dari data atau jumlah data. Kemudian kita buat lagi nama objek min, yaitu nilai minimal dari data. Selanjutnya kita buat nama objek max, yaitu nilai maksimal atau maksimum dari data. Nah, di sini kita tidak hanya ingin menampilkan hasil berupa nilai, tapi kita ingin ada keterangannya atau berupa karakter gitu. Nah, di sini kita menggunakan perintah cat, kemudian dalam tanda petik ini panjang datanya untuk perintah n, yaitu jumlah data atau panjang data. Dan selanjutnya cat nilai terkecil, min, yaitu nilai terkecil keterangannya untuk hasil yang dihasilkan nanti untuk perintah min ini. Dan yang terakhir yaitu nilai terbesar untuk max, yaitu objek yang kita buat untuk mendefinisikan perintah dari nilai maksimal data tersebut. Kita tutup kurung kurawal. Nah, di sini kita coba ini ya, contoh deskripsi, kemudian dataset yang kita punya yaitu datanya. Nah, didapatkan hasilnya itu panjang datanya berupa 150, nilai terkecil 4,3, dan nilai terbesarnya 7,9. Nah, untuk mencoba data lainnya, teman-teman tinggal merubah bagian sininya saja. Nanti tinggal dirubah dengan nama dataset teman-teman yang ingin dicari atau ingin dicoba. Seperti itu. Selanjutnya, kita melakukan pendefinisian untuk perulangan. Nah, yang pertama itu struktur perulangan for. Struktur perulangan for ini digunakan atau dapat digunakan untuk perhitungan seperti perhitungan aritmatika, seperti yang berulang-ulang. Nah, agar kita lebih mudah melakukan perhitungan tersebut, tidak harus berulang-ulang, jadi kita dapat membuat sebuah fungsi atau perintah perulangan dengan perintah for. Nah, pertama kita definisikan dulu bahwa x sama dengan 0. Nah, kita membuat dataset baru, yaitu dataku sama dengan 1 sampai dengan 10. Di sini maksudnya kita membuat data yang berjumlah 1 sampai dengan 10, 1, 2, 3 sampai dengan 10, seperti itu. Nah, selanjutnya kita membuat objek, yaitu n sama dengan length dari dataku, atau n adalah panjang dari data yang kita punya, yaitu 10. Nah, selanjutnya untuk perintah perulangannya, caranya itu kita ketikkan dulu perintah for, kemudian
dalam kurung kita ketik I in 1.n, yang mana itu berarti perhitungan I akan dimulai dari 1 sampai dengan N, dan N-nya itu adalah 10, maka 1 sampai dengan 10. Nah, kemudian kita definisikan X adalah dataku ke I tambah X. Maka kita akan print X yang ini, print di sini, kemudian nanti akan kita lihat hasilnya. Nah, maksud X sama dengan dataku I tambah X ini adalah misalnya seperti ini. Kita ingin misalnya seperti ini. X sama dengan dataku ke 1. Dataku ke 1 kita tahu itu jumlahnya atau bernilai 1. Nah, X adalah 1 ditambah dengan X yang di sini 0. Maka 1 tambah 0 hasilnya 1. Terus X-nya kita dapat, X yang ini kita dapat 1. Dapat nilai X baru yaitu 1. Nah, untuk perhitungan selanjutnya, dataku kedua yang mana nilainya 2 akan ditambahkan dengan X yang sudah didapatkan sebelumnya yaitu 1. Maka hasilnya akan 3. Begitu juga untuk perhitungan setelahnya. Kita coba. Nah, 1, 3, 6, 10, 15, 21 ini didapat dari perhitungan yang di sini. Kalau misalnya teman-teman merubah ininya, dataku ini 1 sampai dengan 10, atau teman-teman mau merubah sampai 1 sama dengan 20, dia tuh akan menghitung secara berulang sampai dengan 20. Selanjutnya perulangan untuk repeat. Pertama kita definisikan dulu saat X sama dengan 1. Nah, perulangan ini kita akan melakukan perhitungan yang dimulai dari 1 dan dia akan berhenti di X jika lebih besar dan sama dengan 0, sama dengan 10. Nah, dapatkan perhitungannya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 karena dia sudah kita beri perintah jika X lebih besar atau sama dengan 10, maka break, berhenti. Nah, kita lihat dulu perintahnya repeat, buka kurung kurawal, X yaitu X tambah 1. X tambah 1. Di sini kita sudah mendefinisikan bahwa X adalah 1, maka X pertama atau data pertama yang akan muncul nanti X adalah 1 ditambah 1. Maka hasilnya kalian dapat 2. Begitu pula untuk selanjutnya. Karena X-nya sudah didapat 2, maka X di sini akan berubah menjadi 2 dan ditambah 3. Saat kita print X, maka hasilnya akan menjadi 3. Begitu pula perhitungan selanjutnya dan akan berhenti jika X yang kita dapat sudah bernilai sama dengan atau lebih dari 10. Nah, yang terakhir di sini kita akan mendefinisikan perintah if. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, if ini dapat digunakan untuk kita mencari hasil dari sebuah kondisi. Contohnya seperti ini. Contohnya, kita ingin membuat penilaian secara otomatis. Misalnya nilai ujian seperti itu. Nah, di sini kita mendefinisikan terlebih dahulu dengan fungsi if jika sebelumnya kita definisikan dulu skor sama dengan 50. Nah, itu skor yang kita dapat. Nah, selanjutnya kita buat if atau jika skor sama dengan lebih dari atau sama dengan 80, print A, maka hasilnya akan keluar A. Nah, tutup kurung kurawal, kita buat lagi nih perintahnya, else if yang lainnya jika, atau jika yang lainnya skor lebih besar sama dengan 70, print B, maka akan keluar hasilnya B. Tutup kurung kurawal, dan kita akhiri dengan perintah else print C.
Nah, untuk nilai yang lainnya akan keluar hasilnya C. Nah, karena kita skor yang sudah atau nilai yang kita definisikan tadi yaitu skor sama dengan 50, kita run yang ini, maka hasilnya C. Karena skor yang kita dapat tidak termasuk ke dalam kondisi pertama, yaitu skornya lebih dari sama dengan 80, dan kondisi kedua, yaitu skornya lebih dari sama dengan 70. Makanya hasil yang didapatkan itu C. Misalnya kita mendapat nilai atau memiliki nilai 81. Nah, kita coba skor 81, maka didapat hasilnya A. Begitu juga untuk, misalnya kita coba 78. Nah, didapat hasilnya B. Jika teman-teman ingin mengubah pendefinisiannya ini boleh. Misalnya kita ini buat 60. Kayak gini. 70. Untuk else-nya kita print E. Selain 70, berarti kita rubah dulu dari 50, terus selain 80 dan 70, hasilnya akan E, maka keluarnya hasilnya akan E. Nah, untuk perintah if dan if else ini, dia tidak hanya terpaku untuk dua kondisi, tapi teman-teman bisa menggunakan sampai lebih dari dua kondisi. Nah, untuk mengakhirinya, teman-teman bisa menggunakan perintah else print hasil dari kondisi lainnya, seperti itu. Sekian penjelasan saya untuk modul 3 praktikum komputasi statistika ini. Semoga bisa dimengerti. Mohon maaf jika masih banyak salah kata dalam menjelaskan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.